mengerjakan satu tugas ini, ya mungkin yang mengumpulkan tertulis 47, ya mudah-mudahan semuanya sudah mengumpulkan 48, ya mungkin kemarin ada beberapa yang trouble kemudian masuk ke WA, ya. Oke, intinya itu adalah pertama kita lihat progresnya, jadi masuk dan tidaknya tugas itu. Kemudian yang kedua kita review, karena sebenarnya tugas itu adalah sebagai bentuk latihan kita, ya. Jadi sebagai bentuk latihan agar nanti di dalam mengerjakan satu persoalan itu menjadi lebih mantap, ya. Oke, mungkin saya review sebentar karena ada beberapa mungkin barangkali saya belum melihat semuanya, tetapi ada beberapa yang mungkin barangkali kita lihat, ya. Ini kalau misalkan saya download, ya mohon maaf, ini Mbak Nurina, ya. Nanti mungkin barangkali yang lainnya juga kita lihat nanti bentuknya adalah sama. Oke, ya. Nah, ini mungkin pertama ketika soal yang diberikan pada nomor 1, ya, nomor 1 ini nanti kalau kita review. Jadi kalau diketahui segitiga ABC, D, E, F itu berurutan terletak pada sisi BC, CA, dan AB. Maka di sini tidak ada ketentuan ini. Jadi kalau menuliskan BC dibagi 2 sama besar oleh titik D, ini tidak salah, ya. Jadi kalau BC dibagi 2 itu salah. Yang benar di sini yang diketahui itu kan sudut AFE sama dengan BFD. Sudut BFD sama dengan CDE dan sudut ini. Jadi ini enggak ada. Nah, kalau enggak ada, berarti kan nanti akibatnya di sini kan menjadikan uraiannya kan kurang tepat. Yang diketahui itu ini. Artinya kalau misalkan ini alfa, ini beta, ini gamma, ini gamma. Yang diketahui itu ini. Nah, tunjukkan kalau sudut BAC, ya, jadi sudut BAC itu sama dengan sudut BDF. F, ya ini sama dengan beta itu, ya. Tunjukkan yang itu. Jadi yang kita minta untuk ditunjukkan itu adalah yang ini. Nah, kalau kita melihat itu, maka kan sebenarnya uraian ini dibatalkan. Jadi mungkin yang kita lihat itu adalah bentuknya ini. Maka pertama nanti semuanya bisa dicek, mungkin ada yang sudah betul, ada yang belum, ya, sehingga nanti bisa diperbaiki. Nah, ini yang kita lihat itu kan gini. Kalau pada segitiga AFE itu kan sebenarnya kan alfa ditambah gamma ditambah besar sudut A itu 180. Ya. Kemudian kalau pada FBD itu alfa ditambah beta ditambah besar sudut B itu 180. Ya. Kemudian yang berikutnya di situ kalau pada segitiga DEC berarti gamma ditambah beta ditambah besar sudut C itu sama dengan 180. Nah, kemarin kalau kita sudah tahu pertama kalau besar sudut dalam segitiga itu 180. Nah, yang kita lihat itu kan gini. Kalau misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau kita misalkan dari 1 dan 2, dari 1 dan 2, katakanlah 2 dikurangi 1, atau 1 dikurangi 2 ya boleh. Nah, itu yang kita dapatkan kan alfa min alfa 0, berarti beta min gamma, ya, ditambah besar sudut B dikurangi besar sudut A sama dengan 0. Nah, ini yang kita dapatkan ini. Nah, kemudian kalau ini misalkan persamaannya 4, kemudian ditambah dengan 3. 3 itu apa? Gamma
kemudian ditambah beta plus besar sudut C itu sama dengan 180. Nah, kalau misalkan ini dijumlahkan, berarti kan gamma plus gamma, negatif gamma plus gamma 0. Berarti kan tinggal 2 beta, kemudian ditambah besar sudut B, ditambah besar sudut C, dikurangi besar sudut A sama dengan 180. Nah, ini. Sehingga kan kalau kita tuliskan ini 2 beta dikurangi besar sudut A, itu kan 180 dikurangi, di sini kan besar sudut B plus besar sudut C. Nah, kalau kita tahu ini, ya, berarti kan artinya kalau ini saja, itu kan berarti kan kalau kita tuliskan ini kan besar sudut A. Nah, oh kalau gitu 2 beta sama dengan 2 besar sudut A. Oh kalau gitu beta sama dengan besar sudut A. Oh beta itu apa? Besar dari sudut BDF. Nah, ini A itu kan titik sudut dari BAC. Ya, ini kalau kita tuliskan pada persoalan nomor 1 ini, maka orientasinya adalah bentuknya ini. Ya, ini kalau kita perhatikan, mungkin saudara bisa mengerjakan orientasinya di situ. Nah, ini yang A. Kalau yang B bagaimana? Yang B itu kan kalau diketahui AB itu adalah panjangnya 5, BC-nya 8, dan CA 7. Berarti kan yang dicari apa? BD. Kan kalau BD-nya itu X, ya, maka DC itu adalah BC itu 8, berarti 8 min X. Ya. Kemudian kalau ini Y, ya, berarti AF itu apa? Berarti 5 min Y. Ya. Kan gitu. Kalau ini Z, ya, berarti AE itu berapa? CA itu 7, berarti 7 min Z. Ya. Kan ini. Nah, kita gunakan, yang kita lihat itu kan gini. Kalau sudutnya ini B, beta, itu sama dengan A, berarti sudut B ini kan sama dengan gamma. Kalau besar sudut C, itu kan sama dengan alfa. Oh, kalau begitu kan segitiga FBD itu berarti sebangun dengan segitiga CA yang sama. Dilihat, kalau FBD berarti alfa itu sini. Kemudian yang kita lihat itu B, berarti kalau FBD berarti CBA. Nah, jadi artinya pertama itu yang kita lihat di sini kesebangunannya itu segitiga FBD itu sebangun dengan segitiga CBA. Kalau sebangun berarti perbandingan sisinya yang bersesuaian sama. Oh kalau gitu, kalau pada segitiga itu X per Y, ya, kalau misalkan saya tuliskan X per Y, berarti sama dengan, ini kan sudutnya yang di sini itu, berarti kan sama dengan yang gamma di sini. Ya. Nih, nah. Berarti yang kita lihat itu kalau X ini, ya tadi kan kalau ini, yang ini sama dengan yang mana sudutnya? Ini kan B. Nah, berarti yang kita lihat itu kan kalau X itu mulai dari beta. Beta yang mana? Ini. Oh, kalau gitu ke sini. Ke sini berapa? 5. Oh, kalau gitu 5 per 8. Ya, ini 1. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau segitiganya itu DBC atau DEC, segitiga DEC
Ya, itu sebangun dengan segitiga. Kalau D itu mulai dari beta, beta itu sama dengan A. Nah, berarti A terus gamma, berarti A, B, C. Ya. Berarti kalau di situ 8 min X per Z. Ya, itu sama dengan berapa? 8 min X per Z. Itu yang dibuat itu kan gamanya di sini. Nah, berarti kalau ini beta, ini sini. Oh, berarti 7/8. Jadi kebalik di situ. 7/8. Ya. Nah, satu lagi, kalau segitiga AFE, AFE itu kan sebangun dengan kalau A itu adalah beta, berarti F itu alfa. Ya. Mana yang sama dengan alfa itu kan C di situ ya. Berarti artinya kan kalau A F C A F E A alfa gamma. Berarti kan di situ kan yang kita tuliskan A C B. Ya, nanti tolong dicek. Ya. Berarti kalau di sini ada bentuk 5 min Y per ini, per 7 min Z, itu sama dengan, ya kita balik di situ, berarti 7/5. Ya, ini 3, ini 1, ini 2. Nah, ini kita dapatkan ini. Nah, setelah kita dapatkan ini, berarti kan sebenarnya kan kita mendapatkan bentuk dari yang pertama itu kan kita nyatakan Y dalam X. Berarti Y itu sama dengan 8/5X. Y sama dengan 8/5X. Ini dari 1. Dari nomor 2, Z itu sama dengan 8/7. Ya. Kalikan di situ kan 8 min X. Ya. Nah, kalau dari nomor 3 itu kalau kita tuliskan bentuknya di situ 5 kali dalam kurung 5 min Y sama dengan 7 kali dalam kurung 7 min Z itu ya. Betul enggak? Itu nanti tolong dicek. 5 kali 5 min Y 7. Ya, ini mungkin perlu dicek ya, dicek dalam arti dicermati. Kalau tadi bentuknya 5 min Y per 7 min Z sama dengan 7/5. Kalau X per Y berarti sama dengan 5/8. Kalau 8 min X per Z itu berarti sama dengan 7/8. Nah, ini yang kita lihat itu kan 25 min 5Y. 5 Y, Y-nya itu kan 8/5 X sama dengan 49 min 7Z. 7 Z-nya itu adalah, ini tadi, Z-nya mana? Z-nya itu kan kita dapatkan ini. 8/7 kalikan 8 min X. Ya. Berarti kan di sini ada 25 ya, min 8X sama dengan 49 dikurangi itu 8 berarti 64 ya plus 8X. Berarti di sini kan yang kita lihat ada 25, kemudian ini 49, ini 64. Berarti kan yang ruas kiri itu 49 dikurangi 64 itu berarti negatif 15. Kalau ke tambahkan di sini berarti 40. 40 sama dengan ini 16X. X-nya itu sama dengan 40/16. Oh, kalau dibagi 4 itu 10. 4 berarti
berarti bagi 8, 5/2. Ya, ini yang kita dapatkan, jadi X-nya itu adalah ketemu 5/2. 5/2 itu berarti BD. Itu soal nomor 1. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin barangkali ada yang sudah betul, ada yang belum betul. Ya, tapi sebagai review, mungkin barangkali dengan cara yang berbeda pun boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Halo? Ada pertanyaankah? Halo? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Halo, Pak, permisi, Pak. Ya, oke, monggo. Berarti itu tidak bisa langsung dimisalkan X, Y, Z gitu, Pak. Terserah gitu misalnya. X, Y, Z-nya itu yang mana? Kalau X, Y, Z-nya itu yang X-nya ini, Y ini, Z ini bolehlah. Yang dimaksudkan X, Y, Z itu yang mana? Misal antara sudut langsung sama beta itu dimisalkan X. Antara sudut beta sama gamma itu dimisalkan Y gitu, bisa nggak, Pak? Ini, yang antara ini, EF gitu, sisi EF itu X, Y, Z gitu. Misal nih, yang antara F sama, antara yang AF, Pak. AF kan misal Z, AF, Z, FB terus itu Y, apa? FB itu Y, FB itu FB, Y. Ya, terus? ya, BD itu X. Mm-mm. Nah, lainnya itu menyesuaikan. Kan itu dilihat dari sudutnya. Misal sini antara alfa sama Ya, intinya boleh. itu. Kalau misalkan ini Anda misalkan X atau misalkan ini Z, ini Y, ini X, kemudian yang lain menyesuaikan nggak masalah. Tapi intinya kan nanti yang pertama yang dimaksudkan adalah kita bisa mengubah variabel-variabel itu ke dalam satu variabel. Tapi jawabannya beda, Pak. Kalau jawabannya beda berarti ada yang salah di dalam mengubah. Ya. Karena di situ harus ada ketentuan kalau ini Z, ini Y, berarti Y plus Z itu harus sama dengan 5. Itu harus dipenuhi. Kalau misalkan ini X, kemudian ini menyesuaikan. Menyesuaikannya itu tentunya adalah mestinya 8 min X. Kalau ini katakanlah tadi Z. Kalau Z per AE, Z per AE itu harus sama dengan di sini 7/5. Berarti nanti AE itu bisa dinyatakan di dalam Z. Kan kalau misalkan contohnya di situ kan berarti AE per Z, misalkan Z-nya yang ini ya, AF, atau misalkan N lah, biar beda. AF itu N. AE per AF, AE per N, ya, itu berarti kan sama dengan harus 5/7. Oh, kalau gitu AE itu dituliskan mestinya 5/7 N. Ya. Kalau nanti menyelesaikan itu, ya berarti intinya kan harus nanti mengubah dalam variabel yang sama di EC ini. Kalau dalam N berarti dalam N semua. Intinya itu. Ketika nanti mengeliminir tanpa melibatkan bahwa jumlah dari panjang sisinya itu tidak dilibatkan, itu berarti ada yang salah. Oke. Namanya siapa tadi? Lulu. Halo. Ya, kenapa? Namanya Lulu. Halo? Iya. Bukan. Namanya siapa? Rahmawati, Pak. Oh, Rahmawati. Oke, nanti Rahmawati kita cek jawabannya, nanti feedbacknya mungkin di LMS. Ya. Itu soalnya punya aku itu bukan pakai yang 785 gitu, Pak. Jadi Mm-hmm. misalkan antara sudut
Alfa sama beta itu aku sebentar. misalkan Y. Sebentar, kalau misalkan antara sudut kan nggak boleh, karena mesti antara dua Oh, titik. Kan bakal beda ya, Pak? nggak gini, maksudnya itu kan gini. Kalau ini sudut, kan kemarin kan dibilangin toh, kalau ini titik sudut. Nah, sudut itu yang mana? Kan besarnya ini. Jadi kalau misalkan, yang Anda misalkan mana? Oh, AF, atau FD, atau FE, itu yang dimisalkan. Jadi mesti panjang ruas garis yang dimisalkan variabel itu. Ini kan sudah ada apa itu nama titiknya. Oh, EF, EC berapa misalkan? Anda misalkan sebarang variabel boleh. Iya, iya, Pak. Ya, Iya, Pak. gitu Terima ya. kasih, Pak. Oke, Iya, iya. nanti tolong dicek. Ada yang lain? Halo? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, nggak ada ya. Oke, nggak ada, saya clear. Karena kita lihat nanti yang kedua sebelum masuk pada materi berikutnya. Jadi kita lihat satu-satu. Clear. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Ya, oke ya, kita lihat sama-sama. Nanti kita mungkin mencoba untuk bagaimana sih menyelesaikan persoalan di sini. Ya. Jadi yang diketahui di sini pertama garis AB dan garis DC itu sejajar. Ini sudah diketahui ini. Ya. Ya. Kalau orang menuliskan itu, ya, kan di sini misalkan AD itu berpotongan di AD memotong BC di titik P di antara kedua garis. Ini kan sudah letaknya ini. Berarti kan kalau ini di luar itu kan ada satu kesalahan dari soal. Ya. Jadi kalau titik P itu terletak di antara dua garis. Nah, berarti membuat ilustrasi itu harus benar. Ini kan membuat ilustrasi tidak sesuai soal. P di antara kedua garis. Tapi ini P di luar kedua garis, kan salah. Oh, kalau gitu gimana ilustrasinya? Kalau ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini kalau misalkan orang menuliskan ini D, harusnya di sini kan kalau orang menuliskan ini C, ini D. Jadi biar yang kita lihat itu ilustrasi itu menjadi benar. Nah, berarti mana? Oh, kalau ini AD, AD, kemudian BC, berpotongan di mana di P. Nah, kalau ini kita tuliskan katakanlah ini E, ini F, ya. Kan diketahui di sini adalah EF itu 4. Ya, itu kan jarak diketahui 4. Nah, artinya di sini kan sebenarnya kita menggunakan bentuk kesebangunan dari segitiga yang ada. Artinya di sini kan kalau kita lihat pada segitiga ABP, segitiga ABP, ya, itu kan sebangun dengan segitiga kalau itu CDP. CDP. Nah, kenapa yang kita lihat itu? Ini kan sudut ini sama dengan tadi ABP. Oh, berarti salah tulisnya. Berarti nanti sebangun dengan segitiga DCP. Ini saya hapus. Salah nulis ya. Salah. Ya. Jadi kalau ini segitiga ABP sebangun dengan DCP. Ya. Kenapa sebangun? Yang kita lihat itu pertama sudut P
PAB itu sama dengan sudut PDC, ini kan dalam berseberangan kemarin. Sudut DPC ini kan bertolak belakang dengan BDA. Oh, bertolak belakang. Kalau dua sudut sama, berarti kan yang ketiga pastilah sama tanpa harus ditunjukkan dalam berseberangan atau enggak. Nah, berarti ketika sudutnya ini sama, berarti sebangun. Nah, kalau sebangun, berarti kan orang menuliskan ambil satu, misalkan di situ kan PA, nah, PA kalau dibanding dengan PD, PA dibanding PD itu kan sama dengan AB dibanding dengan DC. Ya. Atau PA dibanding PD itu kan sama dengan 4/12 atau sama dengan 1/3. Ini kan satu. Nah, sekarang yang kedua, kalau segitiga AEP itu kan sebangun dengan segitiga DFP. Nah, berarti kalau itu yang kita tuliskan PE dibanding dengan habis ya. PE dibanding dengan PA bentar. Ya. Ya, PE dibanding dengan PA itu kan sama dengan PF dibanding dengan PD. Nah, sekarang kan kalau EF itu 4, ya, berarti kalau yang dicari DF, EPF, berarti kan PE itu kan bisa 4 min PF. Ya, jadi orang menuliskan PE, kalau tadi kita ketahui PA dibanding PD, berarti kan ini sama saja PE, kok PE? PE dibanding PA sama dengan PF. Ini F. PE dibanding PF, ini kan sama dengan PA dibanding PD. Nah, ini kan ketemu ke sini sepertiga. Nah, berarti yang dicari apa? PF. Ya, berarti orang menuliskan PE itu diganti dengan ini 4 min PF per PF sama dengan 1/3. Nah, berarti kan kalau ini 12 min 3 PF sama dengan PF. Ya. Kalau gitu PF, ya ini kan berarti sama dengan 3. Kalau orang menuliskan 12, ini sama dengan 4 PF. Berarti PF ini sama dengan 3. Nah, jadi ini yang kita tuliskan di dalam nomor 2. Ya, jadi ini pertama yang saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita membuat satu ilustrasi, ketika ilustrasi itu salah, maka nanti bisa menyebabkan kesalahan di dalam satu proses. Ya, jadi maka yang diketahui ini menjadi bentuk yang memang harus dimasukkan ke dalam soal yang diketahui. Oke, nomor 2 ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. 1 menit kalau ada pertanyaan. Monggo. Tidak ada? Tidak ada, clear ya? Tes. Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, berarti saya clear. Jangan bertanya setelah saya clear.
Ini di ini aja. Ya. Oke, nggak ada, clear. Oke, itu yang ini. Mungkin satu lagi sebelum ini habis waktunya. Ya. Kemudian kalau yang ini mohon maaf, pertama soalnya saya anggap saudara sudah mengetahui tentang sebuah jajar ginjang. Jadi jajar ginjang itu memiliki satu bentuk, ini sejajar, ya, ini sejajar. Ya, jadi asumsinya itu sudah tahu, walaupun nanti kita bahas lagi sifat-sifatnya di situ. Nah, ketika diketahui di situ DF itu 6, FE itu 4, kemudian ditanya berapa EG. Ya. Yang ditanya itu kan EG. Nah, yang kita lihat itu kan pertama kalau kita mengerjakan ini, yang dipandang itu kan segitiga. Kalau misalkan CFE, ya itu kan sebangun dengan segitiga. Kalau ini CFE itu AFD. Ya, ini sebangun. Ya. Nah, kalau yang kita lihat di situ, berarti kan kalau FE dibanding CE, ya, FE dibanding CE itu kan berarti sama dengan DF dibanding AD. Ya. Padahal FE itu 4, DF itu 6. Berarti kan kalau kita tuliskan di sini kita dapatkan FE itu 4/6, itu berarti sama dengan CE per AD. Ya. Ini kalau kita tuliskan 2/3 itu sama dengan CE per BC. Ya, ini kan yang kita lihat itu kan AD sama dengan BC. Ya. Berarti kalau seperti itu yang kita lihat sekarang itu BE itu berapa? Ya, jadi kan kalau orang menuliskan CE itu kan sama dengan 2/3 BC. Ya. CE itu kalau kita tuliskan 2/3 BC, berarti kan kalau gitu BE ya, itu kan berarti BC min ini, nah, berarti sepertiga BC. Nah, yang kita dapatkan kan itu. Nah, sekarang kalau kita pandang segitiga yang kedua, BG atau BEG, BEG itu sebangun dengan segitiga. Kalau BEG itu berarti CED. Ya, jadi ini sebangun. Ya. Maka kalau di situ dituliskan EG dibanding EB, itu akan sama dengan, kalau EG berarti ED dibanding dengan EC. Ya. Berarti kalau orang menuliskan yang dicari apa? EG. Oh, EG sama dengan ED. ED itu berapa? 10. Kemudian EB dibanding EC. Ya, berarti sama dengan 10. Ya. EB dibanding EC, berarti kan orang menuliskan EC itu, EB itu sepertiga BC dibagi dengan 2/3 BC. Ya. Berarti kan orang menuliskan sama dengan 10 kali setengah. Ya, ini ya. Mungkin barangkali jadi satu catatan di situ bahwa kita menemukan nilai dari EG itu adalah 5. Ya. Oke, ini
tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan karena Zoom-nya ini mau tutup, kita buka lagi Zoom atau room yang baru, kemudian kita masuk di materi itu. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak, Pak. Oh tidak. Oke, kita stop, masuk ke Zoom yang baru. End dulu.